Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Aslamia. Nomor pokok mahasiswa 2015 310473 dari Prodi Manajemen. Kelas 5 reguler 1 klaster 3A. Di sini saya akan membahas tentang pendapat saya tentang pajak. Negara Indonesia mulai memperlakukan pajak dengan self assessment system atau kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Tidak dipungkiri lagi, banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Dilihat dari lingkup masyarakat, mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak. Karena kurangnya pemahaman mengenai pajak. Setidaknya, pajak saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya. Dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif pajak yang dikenakan. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau bidang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum itu adalah 4. Yang pertama, fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau pelaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat, redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis pajak yaitu ada PPh atau pajak penghasilan. Terus ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Ada PPNBM atau pajak pinjaman atau barang mewah. Terus ada pajak PBB atau pajak bumi bangunan. Yang terakhir ada biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah atau provinsi dan kabupaten atau kota. Yang pertama itu adalah provinsi. Pajak provinsi itu ada terbagi menjadi 5. Pajak kendaraan bermotor, ada biaya balik nama kendaraan bermotor, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan ada pajak air permukaan. Satu lagi pajak
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembayaran berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas. Kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara, mulai dari dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UKM, baik untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM, baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi bookkeeper atau fungsi penerimaan di atas, pajak juga melakukan fungsi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang pajak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.